Kalau mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Nah, itu loh. Pecat pelatih kok pas menuju kejadian penting. Ini kalau giliran kalah pasti apa? Fans timnas sih ekspektasi tinggi. Loh, tidak, kita ekspektasi tinggi dari kemarin. Peter Pan kalau lagi manggung, si Lukman suruh pergi juga bingung. Bener. Halo guys, jumpa lagi guys. Kemarin saat pemecatan STY ya guys, saya ada buat video ya. Di situ saya mengungkapkan kekesalan sebenarnya ya, kekecewaan karena STY ya harus dipecat ya tiba-tiba kan, saat itu kan kita semua kaget ya. Dan beberapa hari yang lalu ya, tanggal 20 kita bisa lihat bagaimana timnas kita harus menahan kekalahan 5-1 ya, telak banget ya. Apa itu? Ngelihatnya gimana gitu ya. Ini pelatih baru kita ini gimana ini ceritanya ini? Kok sampai begini nih? Ya. Saya yakin ya, kita semua, seluruh rakyat Indonesia, fans timnas kita ini, semuanya pasti sangat-sangat kecewa ya atas kekalahan kita kemarin. Ya, siapapun dia pasti sangat-sangat kecewa. Ya, banyak diantara fans Indonesia ini mengungkapkan kekesalannya ya guys ya, melalui video TikTok. Ya, dan banyak juga diantara mereka yang meminta ini Erick Thohir ini untuk mundur saja. Ya, sama pelatihnya itu, si siapa itu? Si Patrick ya. Patrick ini kan temennya SpongeBob ya. Kecewa banget kan, asli kecewa banget kita. Ini ntar lagi tanggal 24 juga kita akan main lawan Bahrain ya. Ini nggak tahu lagi kayak mana nanti ya. Kalau ngelihat permainannya kayak kemarin tuh kok hilang kayaknya ya kan. Timnas kita yang beberapa bulan yang lalu saat STY yang pegang tuh kan kayaknya hilang, sirna sudah kayaknya. Jadi guys ya, kita langsung saja nih kita lihat ya ungkapan kekesalan para fans Indonesia ya atas kekalahan kita. Dan ungkapan ini rata-rata ditujukan kepada si Erick Thohir ya, dan si Patrick ini temannya si SpongeBob ini. Oke, langsung kita tonton videonya. Saya nonton guys. Datang ke Indonesia dia ya, nonton. Lihat muka kekecewaan dia, lihat, aduh. Kecewa banget dia ya. Saya udah ingetin Pak Erick, kalau misalnya Bang, kalau akhirnya nanti lawan Australia lu kalah, lawan Bahrain lu kalah, siap-siap deh di stadion dengar Sintayong. Katanya boleh balik lagi. Udah balik lagi. Saya udah ingetin. Tapi Pak Erick, bentar, saya udah ingetin. Tapi Pak Erick balik lagi. Saya ingatkan, Pak Erick dengan yakin bilang, resiko harus diambil. Bahwa keputusan yang beliau ambil sudah beliau pertimbangkan secara matang-matang. Ngapain kau nangis Thohir? Percuma juga kau nangis. Gak ada gunanya juga kau nangis, Hirir. Saya sebagai penggemar sepak bola Indonesia, saya minta kepada Erick Thohir untuk segera mundur karena tidak mampu membawa tim Indonesia menang atas Australia. Dan juga saya minta kepada Oliver untuk segera mundur dari jabatan sebagai pelatih dan kembalikan Sintayong. Mana nih Pak Erick Thohir yang katanya pengganti Sintayong ini
jauh lebih baik. Nyatanya hari ini sejarah mencatat Indonesia melawan Australia 5-1 dan terbukti timnas Indonesia ditinggalkan oleh Sintayong semakin terpuruk. Mana pertanggungjawaban seorang Erick Thohir? Apakah hanya omon-omon aja? Oke, Pak Erick Thohir yang terhormat. Timnas Indonesia, bahwa hari ini kita telah dipecundangi oleh Australia. Tentunya ini kesalahan besar dari manajemen PSSI. Ya, betul. Kita yang kurang beres. Saya sarankan Pak Erick Thohir segera mengundurkan diri daripada diturunkan. Ganti Towel jadi ketua PSSI. Kita lihat kartel Indonesia. Yes. Ayo, Mi. Yes. Mantap. Yes. Salah, udah bisa lah kita bilang gaungkan lagi STY back. Kayak gini 3 kali, coba bayangin. Kemana tuh bro? Hancur kita bang, nggak ngerti lagi kita ya. Tengahnya nggak ada, ha. Aduh. Ngapain lah kalian ada coba? Mau apa lagi? Naikkan moral nggak bisa, pemainnya sama. Berarti naikkan mental nggak bisa juga si Patrick Kluivert nih. Apa bikin? Kita tengoklah keajaiban Liverpool lah, nanti bisa 3-3 nih nanti. Bang Kumis bisa buat gol. Udah lah, STY back, udah itu aja udah mulai betul. Ubur-ubur ikan lele. Kupikir Patrick Kluivert, rupanya Patrick. Kawan SpongeBob. Mungkin karena pernah main di Liga Inggris di Newcastle, maka pola permainan Patrick Kluivert adalah kick and rush. Sepak bola panjang terus yang dikasih ya kan, direct ball, bola kasih terus ke atas. Ngingat kenapa pada zaman-zaman tahun berapa gitu. Iya, betul. Terus gol-golnya itu dari set piece, bola-bola heading. Kalau zaman dulu wajar, pemain kita paling tinggi 170, 175. Sekarang udah sama tinggi pun tetap gol heading. Yang salah siapa? Ya Patrick Kluivert. Iyalah. Orang pemainnya mayoritas sama kok. Nambah lagi daya gedornya, strikernya si Ole. Aduh, kasihan. Ya udahlah, apa kita bilang? Kita berharap lawan Bahrain lah nanti sampai malu. Ya, semangatlah kita semua ya. Patrick Kluivert out, STY in. Kalau bola-bola panjang aku pun ngambil lisensi bisa aku rasa. Asal punya duit, B, C, A. A Pro, pelatih timnas aku. Nggak mungkin aku jadi pelatih. Gimana kayak malah bilang, jangan ada. Bapak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, mohon izin masukan nih Pak. Bapak nggak perlu gengsi dan malu untuk memanggil kembali STY demi menyelamatkan timnas sepak bola Indonesia Pak. Karena kami dan kita semua lebih malu Pak dengan kekalahan 5-1 kemarin melawan Australia Pak. Di bawah kepemimpinan si pelatih baru itu yang katanya mengutamakan permainan atraktif lah, proses lah, total football lah. Tapi hasilnya apa Pak? 5-1. Ini kita sudah setengah perjalanan Pak berbicara proses. STY telah membangun proses beberapa tahun ke belakang. Iya. Sampai kemarin akhirnya Nggak ada lagi cerita proses. Revolusi timnas sepak bola Indonesia Pak. Yang kami butuhkan sekarang hasil yang ingin selalu menang di setiap pertandingan Pak. Karena sisa pertandingan tidak banyak lagi. Belum lagi mulutnya si Towel tuh yang selalu menghina, mengatasnamakan kritik terhadap taktiknya STY. Dia bilang taktik STY monoton, membosankan, parkir bus. Belum lagi kemarin di wawancara dia bilang dengan santainya dia ngomong, dengan enaknya dia ngomong. Ya memang hasilnya mungkin menyakitkan, tapi kan kita bisa melihat timnas Indonesia permainannya berubah, kualitasnya kelihatan. Dasmu. Belum lagi sekali lagi tuh dia bilang apa tuh, dengan bangganya dia bilang, oh ternyata satu STY digantikan dengan 3 pelatih, si Anu, si Inu, dan si Ono. Kita nggak butuh lagi proses, kita butuh hasil yang nyata karena kita tinggal beberapa lagi pertandingan lagi dan kita butuh kemenangan. Dasmu. Dan pada akhirnya mohon izin saya hanya ingin mengatakan Patrick SpongeBob out, STY Sarangeo in. Timnas Indonesia selalu di hati. Aduh, aku pusing membayangkan kalau jadi Sintayong. Aduh, gimana ya? Sintayong itu
mau dia pura-pura sedih, mau dia pasti kecewa sih kecewa, cuman dia pasti lebih kecewa. Dan kalau ngelihat Pak Erick Thohir gitu misalnya, wah Pak Erick Thohir gitu udah pasti, apalagi Arya Sinulinga, semua yang mengagung-agungkan jajaran pelatih timnas kita ini yang terbaik. Kalau gue jadi Sintayong gue pasti ketawa. Kalau jadi Sintayong udah pasti ketawa, diketawain itu sama Sintayong gitu. Apa ini? Dia juga waktu nonton itu, aduh ngapain lo sok-sokan all in menyerang, total football. Kalau di Asia, kalau bukan Jepang gak usah banyak gaya, itu udah, aduh. Kalau gue jadi Sintayong, gue kalau sama Sintayong gue ajak ngopi sih, Pak Arya, Pak Erick Thohir, Patrick Kluivert semua ngopi-ngopi. Sekian dulu guys ya. Erick Thohir ini kan yang lu mau. Sampai si Gonzales aja tuh udah gak nafsu makan. Pakmu aja sampai sedih. Dia bilang Pak Kuala sama si STY. Sebelumnya Indonesia lawan Australia itu diimbang sama si STY. Karena STY tahu langganan yang masuk ke Pildun, dia menggunakan taktik bertahan atau bus parkir. Kalau si Patrick sosokan menyerang sehingga melupakan pertahanan. Alhasil kejebolan 5-1. Sampai banyak yang komen, STY bilang, udah capek-capek gue buat jauh ini malah dibuat kacau. Dibangun STY, dirobohkan si Patrick. Ini yang kocak. Udah bener si STY malah diganti sama timnas SpongeBob. Ekspektasi total football, realita total jebol. Tapi akhirnya gue baru tahu dari Indonesia versus Australia, aku bisa belajar bahwa kehadiran orang baru belum tentu bikin bahagia. Aduh, elah. Sebagai pendukung timnas, kita harus mendukung timnas sampai menang ya. Dan kita akan kawal laga selanjutnya antara Indonesia lawan Bahrain dan juga Indonesia lawan Cina ya. Harus menang. Semoga Indonesia bisa main di Piala Dunia ya. Go Indonesia! Kualat sama Sintayong ini mah. Udah aku gak pernah main jelek kayak begini. Jadi apa yang dilakukan oleh para pelatih selama ini? Betul waktunya mepet, betul sekali waktunya mepet. Siapa yang mengatakan waktu mereka banyak? Tapi kerangka tim sudah dibentuk, Pak. Ya, betul. Ya kan, kerangka tim ini sudah dibentuk. Ya, kalaupun ada tambahan 1-2 pemain itu wajar untuk menambah kekuatan. Tapi chemistry seharusnya terjalin jika para pemain bisa bermain dengan nyaman dengan strategi yang dipilih. Strateginya bermain menyerang, yang penuh resiko, ya kan, bermain dengan 2 center back yang penuh resiko, tanpa juga mungkin mengkalkulasi atau memperhitungkan permainan strategi counter attack dari Australia. Kemudian yang ketiga, main banyak long ball, main banyak crossing. Why? Kenapa? Kenapa gak main umpan-umpan pendek sampai ke depan? Saya gak ngerti kenapa, ya kan? Padahal ini kan pemain-pemain standar Eropa. Kemudian Rizky Ridho masuk. Rizky Ridho malah saya melihat bagus mainnya Sananta sih. Aduh, syuting aja melenceng, dia gimana sih? Jadi bingung juga, saya Sananta tuh sebenarnya dapat peluang. Sekali dia mau kasih umpan juga terlambat. Gimana sih Marcelino di dalam kotak penalti, kotak-katik pada saat ada pemain lain yang free. So, saya melihat nih permainan yang buruk sekali dari timnas Indonesia. Dan saya pikir nih, sepertinya ya, para pemain dari timnas Indonesia ini overconfident. Terlalu percaya diri karena 4 sehat, 5-1. Siapa yang rindu Putin? Pasangan Sevilla kemudian keluar berikutnya tidak disia-siakan oleh Jackson Abai. Selamat lembur wahai netizen Indonesia. Pagi-pagi bahas RUU TNI, sorenya kalau nggak Patrick out, apalagi ya. Tapi serius, apa benar dugaan netizen kalau sepak bola Indonesia diatur mafia dan STY menolak? Apa benar pemecatan Putin bukan soal teknis, tapi soal prinsip yang dia pegang? Apa benar Patrick Kluivert dikasih karpet merah gara-gara itu? Wajar kalau publik bertanya-tanya, karena realitanya yang kita rindukan itu bukan cuma kemenangan, tapi cara bermain yang STY saja. Bener gak? Sekarang salah pemain atau salah strategi? Jangan-jangan pas ditanya strateginya apa, jawabannya cuma satu, rindu Sintayong. Siap-siap geh Coach Patrick, notifikasi sosmed bakal jebol. Netizen nyariin bukan buat diidolakan kok, tapi buat dikasih ucapan. Ini masa sosmed, bukan we trust the process, tapi we regret the decision. Ajakin ya guys, kalau mau silaturahim ke akun Patrick dan PSSI. Nampaknya akan penuh dengan doa dan harapan. Meskipun lebih banyak harapan, Patrick segera angkat koper. Sementara itu di sudut lain, netizen tetap multitasking. RUU TNI diamati, Patrick dievaluasi, PSSI dikritisi. Karena di Indonesia, kalau pemerintah bisa multitasking, netizen pun juga nggak mau kalah. Ya kan teman? Dan kalau mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Nah itu loh.
mecat pelatih kok pas menuju kejadian penting. Ini kalau giliran kalah pasti apa? Ih, fans timnas sih ekspektasi tinggi. Loh, tidak, kita ekspektasi tinggi dari kemarin. Peter Pan kalau lagi manggung, si Lukman suruh pergi juga bingung. Bener. Ini mana yang main gitar? Ini analogi terbaik. Namanya Noah lagi manggung. Lukman, kamu saya pecat. Bingung hari. Ini nyari job di mana? Itu analogi terbaik. Itu analogi terbaik. Bayangin Salon Seven manggung, dutanya resign. Kami dua. Sampai sekarang kalau kita buka situs judulnya masih ada foto dia itu yang jadi pelatih kepala timnasmu itu. Kalau kalian buka situs judulnya masih ada foto dia. Artinya dia masih dikontrak sama situs judul itu. Dia kena azab kita sama Tuhan, biar tahu kalian. Itu di luar dari prediksiku ya, kalau kita bicara soal agama dan soal moral. Ya, cuman masalah gini, yang memutuskan STY itu berhenti siapa? Yang memutuskan STY berhenti itu Exco, Bang. Dan itu divalidasi oleh ketua umumnya. Makanya aku bilang, ketua umum harus mundur, wakilnya mundur. Kecuali wakil 2, Bu Ratu Tisha, karena dia tidak terlibat. Sekjen mundur, Exco yang 12 mundur. Ya. 51, kok makan itu. Nah, percaya kalian kata-kataku sekarang kan? Ya. Itu guys ya, ungkapan dari para fans Indonesia ya, ungkapan kekecewaan nih ngelihat kekalahan kita kemarin ya. Kekecewaan ini lebih banyak ditujukan sama si siapa ini, Erik ya, si Thohir ini ya. Resiko apanya yang resiko ya kan, logikanya tadi seperti ada abang ini tadi bilang ya kan, kalau selesai kompetisi bolehlah diberhentikan, ini kan masih jalan gitu. Dan lagi banyak lagi proses-proses, apanya yang proses sudah diproses sama Sintayong ya kan, tinggal meneruskan ini si Patrick ini, si temannya SpongeBob ini ya kan. Gimana coba kayak gini nih, ngelihat kayak gini nih, bagusan memang si ganti aja langsung ini si siapa ini, si Patrick ini, ngapain gitu loh. Nggak ada hebat-hebatnya dipilih jadi pelatih, coba apa sih prestasinya? Kan nggak ada prestasinya di si Patrick ini, nggak ada gitu loh, belum ada. Kalau Sintayong jelas sudah ada prestasinya kan. Nah kalau ini apa prestasinya? Dipilih jadi pelatih, coba proses apanya yang diproses? Oh sudah proses, sudah lama saat dipegang Sintayong sudah diproses kan, PSSI sudah dibenahi sama STY. Dia tinggal teruskan sebenarnya dia. Apalagi si Towel itu. Bagusan si Towel kalau nggak jadi pelatih sekalian. Bisa nggak dia? Jangan cuma ngomong aja ya kan. Nggak tahu ini guys. Kalau memang nanti lawan Bahrain juga kita kalah ya, atau nggak bisa menang, imbang misalnya, nggak tahu lagi gimana nanti bola kita ini. Sepak bola kita ini nggak tahu lagi kayak mana ke depannya nih. Percuma juga kan, sudah banyak sekali pemain naturalisasi kan di tim kita, tapi kayak gini hasilnya kan sama doang. Ngapain kan gitu, sudah capek-capek ngabisin uang banyak, nggak taunya kayak gini hasilnya. Jadi gimana guys, menurut kalian guys? Kasih komentar guys ya. Dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.